ayat 1 sampai dengan 11. Kita membaca secara bergantian. Amin. Injil Matius 7 ayat 1 sampai 11. Saya akan membacakannya. Hal menghakimi. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Mengapakah kau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu ia berbalik mengoyak kamu. Mintalah, maka diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian baca firman, kita nyanyikan firman jadi terang. Biar 20 menjadi 200.000 orang yang bersuara. Salam. Shalom. Tidak mengenal. Kau bersorak berita orang mati hadapan Tuhan. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita saat ini dengan tema kita, setiap orang kita akan menerima pangiluma saya naleman nado. Amina, begitu kita membaca firman Tuhan yang pertama tadi, bahwasanya tema kita saat ini mengajak kita bagaimana kita berdoa yang seharusnya, yang semestinya, yang seharusnya didengarkan oleh Tuhan dan dikabulkan oleh Tuhan. Bagaimana cara, bagaimana aplikasi yang itu mau kita renungkan saat ini. Sudahkah kita melakukan secara benar atau belum sama sekali? Oleh karena itu renungan saat ini sangat mengetuk itu hati kita, bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah mengenai hal menghakimi. Mungkin amanginan dalam 1 minggu perjalanan kita ini banyak sekali tidak tersengaja kita menghakimi orang lain. Adakah kita merasakannya amanginan?
dalam satu minggu perjalanan kita ini, adakah kita tanpa sengaja menghakimi orang lain? Bukan dalam bicara saja kita dengan lisan, tapi dalam pikiran saja kita sudah berdosa untuk menghakimi orang lain. Sotik kursi, sodegan, ulang-ulang, tapi tanto. Terkadang kita menghakimi dalam hati kita dan pikiran kita tanpa berbicara. Itu pun sudah membuat Tuhan kecewa. Karena engkau datang untuk menghakimi. Penghakiman itu adalah milik Tuhan, bukan kita yang menghakimi. Karena kita akan dihakimi oleh Allah seturut seukuran dengan apa yang kau lakukan. Itu. Jadi ketika dalam satu minggu ini kita tanpa sadar ataupun sadar kita, banyak sekali dalam pikiran kita bertemu orang ngebut di depan kita, ayo mati mau subut dia rumah kita menghakimi secara tidak langsung, kita menghakimi. Atau orang lain berbicara kasar sama tetangganya, terus berkata macam betul aja hidupnya. Begitu terkadang kita tanpa sadar mengatakan bahwa saya itu telah salah. Tidak ada hak menghakimi orang lain. Walaupun sejahat-jahat apapun orang lain tersebut, jangan pernah kita menghakiminya. Kecuali Tuhan Allah. Kecuali orang jahat yang menghakimi adalah pengadilan. Dia akan menebus kejahatannya. Itu ada peraturan undang-undangnya. Tetapi kalau hal menghakimi yang diinginkan oleh Tuhan, jangan sekali-sekali kita menghakimi orang. Biar itu menjadi kewenangan Allah. Biar itu menjadi kuasa Allah. Karena kita akan dihakimi seturut dan seukuran apa yang kita lakukan dalam dunia ini. Itu apa poin yang bisa kita dapat. Hal menghakimi ini memang sulit kita lepaskan dalam kehidupan sehari-hari. Namun yakinlah, berusaha kita setiap hari berkelaku baik tiap harinya, melakukan kebaikan tiap harinya, berkata-kata sopan santun dalam lisan kita, berbuat yang baik dalam lingkungan kita. Yakinlah itu akan terbiasa tanpa harus menghakimi orang lain, tanpa harus melihat bagaimana kehidupannya. Jangan terlalu mudah sekali kita menjudge atau menghakimi seseorang itu. Nang pepubusi bana, nang pemamurah ibana, walaupun bagaimana pekerjaannya amanginan, jangan pernah sekali-sekali menghakimi. Introspeksilah diri kita sendiri. Aku ini juga dengan orang lain mungkin dihakimi, tapi kita tidak mau berbuat sebaliknya. Kita mau legowo, biarlah itu penghakiman hanya milik Tuhan, bukan milik kita. Yang selanjutnya memang ada 3 poin ini. Hal yang kudus dan berharga. Sangat mengetuk sekali amanginan. Bagaimana sangat berharganya firman Tuhan saat ini, yaitu jangan kamu memberikan yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu menempatkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injak dan dengan kakinya lalu dia berbalik mengoyakkan. Apa yang bisa kita dapat di sini amanginan? Ketika kita memberikan hal yang baik kepada seseorang, jangan terlalu berlebih dan engkau mengharapkan imbalannya. Jangan terlalu berharap lebih, engkau akan meminta balasan daripadanya. Supaya engkau berikan itu adalah kudus di hadapan Tuhan. Kalau memberikan terbaik, berikan yang terbaik. Jangan engkau melihat lagi, aku telah memberikan yang terbaik kepada dia, hendaklah membalaskan itu kepada yang terbaik. Belum tentu amanginan. Pembalasan itu terkadang bukan dari orang yang kita tolong. Benar atau tidak? Kebaikan yang kita terima terkadang bukan dari orang yang kita tolong. Benar? Sangat benar. Bagaimana saya yang 2 tahun ini jalan mau 2 tahun di luar kota sana, saya tidak kenal sama sekali orang-orang di sana. Bagaimana orang-orang di sana dengan keadaannya yang notabene kata jahat, ternyata terbalik 100%.
Orang-orang di sana baik, orang-orang di sana penuh kasih sayang, menolong tanpa meminta pamrih, dengan tulus. Mereka mampu menerapkan kekudusan itu. Bagaimana dengan kita orang percaya? Bagaimana dengan kita orang Kristen yang memang kita diajarkan hidup kudus? Mereka memberikan yang terbaik, tapi Tuhan akan membalas yang terbaik kepada mereka. Saya cuma katakan, semoga yang terbaik datang kepadamu. Amin. Itu kita katakan kepada orang tua kita. Semoga yang terbaik menghampirimu. Semoga hal-hal yang baik menyertai engkau ketika kita memberikan yang terbaik kepada orang tersebut. Itu yang saya rasakan amanina ketika saya ditempatkan di Batu Raja, ketika saya ditempatkan di Linggau. Banyak orang-orang baik di luar sana yang notabene saya sangat cemas, saya sangat khawatir dengan keadaan saya di sana, tetapi orang-orang baik telah ditentukan Tuhan kepada kita. Amin. Jadi kita tidak perlu khawatir amanina. Kita tak perlu ragu, cemas ataupun apapun itu. Kalau kita orang Kristen telah hidup kudus dengan setiap apa yang kita lakukan yang baik, maka Tuhan akan juga membalaskan yang terbaik. Sama seperti hal tadi, anak-anak meminta roti tidak akan diberikan ulat oleh ayah. Sama dengan Tuhan kita baca. Bagaimana anak-anak meminta roti tidak akan diberikan orang tuanya ulat. Begitu juga halnya Bapa. Ketika kita meminta yang baik, Tuhan berikan yang terbaik. Carilah, maka engkau akan mendapatkan. Kita harus mengetahui kepada siapa kita mencari. Kita harus tahu dulu kepada siapa kita mencari, kepada siapa kita memohon. Kita harus tahu dulu, sadari dulu. Ini Bapa yang kami sembah, Bapa yang maha dahsyat, Bapa yang luar biasa, Bapa yang punya segalanya, yang kami percayai. Dan tidak ada kekhawatiran dalam diri kita ketika kita meminta, Tuhan, aku meminta kepadamu. Tuhan, aku memohon kepadamu. Sadari dulu, kepada siapa kita meminta, kepada siapa kita memohon. Mungkin meminta dan memohon kepada manusia akan menimbulkan kecewaan, tapi Tuhan meminta kepada Tuhan dan memohon kepada Tuhan tidak akan pernah kecewa. Amin. Amin. Tidak akan pernah kecewa. Amin. Karena kita tahu manusia mempunyai sumber keterbatasan. Manusia itu hal yang terbatas, hal yang terbatas, tidak melebihi kuasa Tuhan. Jadi kita tahu kepada siapa kita. Dan Tuhan juga tahu sebelum kita meminta, Dia sudah tahu apa yang kita butuhkan. Iya apa iya enggak mungkin? Iya atau tidak? Tuhan telah tahu sebelum kita meminta apa yang kita butuhkan. Iya atau tidak? Apapun kesulitan yang kita alami, baik itu kesulitan ekonomi, kesulitan rumah tangga, ataupun segala hal, Tuhan telah tahu itu sebelumnya. Tetapi Tuhan mau uji kita, bagaimana kesungguhanmu, bagaimana kesabaranmu, bagaimana ketaatanmu. Tuhan mau uji ini semua amanah. Dalam perjalanan waktu ini Tuhan mau uji kita. Ketoklah. Tuhan meminta kita mengetok. Pintu akan dibukakan bagi kita. Ketok, terus berdoa, terus berdoa, terus berdoa. Dengan teman kita hari Minggu ini berdoa, berdoa. Teruslah ketok. Pintu hati Tuhan akan dibukakan. Kita mempunyai masalah yang berat, kita mempunyai kekhawatiran yang berat, kita mempunyai kecemasan yang berat, tapi kita tidak mengetok pintu hati Tuhan dengan benar. Coba kita ketok pintu hati Tuhan dengan sungguh-sungguh di kelas. Tuhan, berdoa dengan kesungguhan. Jangan kata amanah kita berdoa hanya di gereja saja, hanya waktu makan saja. Jangan. Setiap saat nafas kita, sekali tarik nafas kita, berdoa pun tidak masalah. Tuhan,
lindungan. Setiap kita pergi kemana, Tuhan lindungi gerejaku, Tuhan lindungi jemaat. Hanya itu yang kita punya amanginan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Hanya doa yang mampu mengalahkan segala kekhawatiran kita, kecemasan kita. Hanya doa, ketok, maka pintu akan dibukakan bagimu. Carilah, maka engkau akan mendapatkannya. Bagaimana kita mau mencari amanginan sementara kita tidak membuka hati kita kepada Tuhan untuk menjamah dan mengurapi kita? Bagaimana kita mampu mencarinya? Buka kembali hati kita di tengah kesibukan kita, amanginan. Buka kembali hati kita. Tuhan mau masuk, Tuhan mau urapi kita supaya kita mampu mencari Dia. Supaya kita mampu mencari Dia. Carilah. Tuhan telah siapkan segalanya di dunia ini tanpa kekurangan sedikit apapun kepada hamba-Nya. Tetapi bagaimana caranya? Buka dulu hati kita, pikiran kita, menyadari yang sungguh-sungguh Tuhan adalah sumber kekuatanku. Amin. Tuhan adalah sumber pengharapan. Itu yang diajarkan Tuhan kepada kita saat ini. Kita dituntut untuk berdoa terus, supaya doa kita itu dijawab. Setiap doa orang yang percaya didengarkan oleh Allah. Namun jawabannya berbeda-beda. Namun jawabannya butuh waktu. Namun jawabannya tidak instan, bisa instan. Bagaimana kita menyikapinya? Jangan hanya baru berdoa sekali dengan sungguh-sungguh, Tuhan, biarlah gereja kami dengan kesempurnaannya, kemajuannya, dengan segala macam. Tuhan lindungi, Tuhan berkati. Namun cuma satu kali itu aja. Kita berdoa. Selanjutnya, bagaimana dengan tetangga kita sana? 1 hari 5 kali mereka sembahyang. Bagaimana mereka memanjatkan doa-doa? 1 hari 5 kali mereka menghadap Tuhan. Bagaimana dengan kita yang hanya cuma 1 minggu kita beribadah? Teruskah kita berdoa? Tanya dalam hati kita masing-masing. Tanya dalam hati kita masing-masing. Sudahkah aku berdoa kepada Tuhan? Sudahkah aku melakukan hal yang Engkau inginkan, Tuhan? Tidak menghakimi. Aku hidup kudus, aku hidup bercawan. Aku meminta dengan kesungguhan. Aku tahu sadar siapa Engkau, Tuhan. Tanpa aku minta, Engkau tahu kebutuhanmu. Tanpa aku tahu, Tuhan, Engkau tahu kebutuhanmu. Namun bagaimana cara kita mengaplikasikannya supaya ini terjadi dalam hidup kita? Jangan pernah berhenti meminta, berdoa, berserah kepada Tuhan. Karena ketika kita berhenti amanah, maka akan berhentilah sukacita kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan hamba-Nya. Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Nya. Yang meninggalkannya siapa? Kita. Kita ini yang meninggalkan Allah. Masalah bertubi-tubi kita tinggalkan Allah. Kekayaan menghampiri kita tinggalkan Allah. Kesuksesan anak-anak kita tanpa sengaja kita tinggalkan Allah. Allah ni guguk kudo, Allah ni maluk kudo. Semua berkata demikian. Kalau bukan aku mendidiknya, kalau bukan aku ini segala macam, tidak akan berhasil anak-anakku. Terkadang itu yang Tuhan marah. Terkadang itu membuat Tuhan kecewa. Kenapa? Kita meminta awalnya kepada Dia. Kita mengetok pintu hati Tuhan. Kita awalnya mencari-cari Dia. Ketika kesuksesan, kekayaan, segala macam menghampirimu, maka ingat siapa yang memberikan itu kepadamu. Amin. Ingat siapa memberikan itu semua kepadamu. Saya yakin dan percaya jemaat kebenaran tidak demikian. Amin. Iya.
Itu yang ketentuan kepada kita saat ini. Bagaimana doa-doa kita didengar oleh Tuhan? Tadi ada beberapa poin tadi amanah hendaknya kita lakukan. Jangan menghakimi orang lain. Penghakiman milik Allah, hiduplah kudus di hadapan Allah. Bersama dengan ketaatan, maka engkau akan mendapatkan hal yang begitu indah daripada Tuhan. Banyak saat ini amanah orang-orang Kristen luar sana yang tidak mengenal lagi Allah, yang tidak lagi mengenal Tuhan. Kenapa saya berbicara demikian amanah? Gereja-gereja saat ini banyak sekali kosong amanah. Gereja-gereja saat ini banyak sekali kosong tempat duduk. Saya pernah gereja di Linggau, masuk ke KKI, masuk di pekerjaan KBP, semua dalam keadaan yang tidak lagi ramai. Saya berbicara dengan hati saya sendiri, apakah ini Tuhan? Mereka tidak lagi mengenalmu dengan kesibukan mereka. Apakah engkau tidak mengenalkan mereka Tuhan dengan segala kau berikan kepada mereka Tuhan? Atau ada masalah-masalah lain yang mereka tidak ceritakan kepada engkau Tuhan? Itu dalam hati saya berpikir amanah ketika saya bergereja di Linggau kemarin. Luar biasa, Tuhan mau ingatkan saya kembali. Tuhan mau ingatkan saya kembali sih amanah. Banyak di luar sana orang-orang Kristen yang tidak lagi mengenal Allah. Bahkan teman sejawat saya pun yang notabene Kristen, saya ajak untuk bergereja. Ayo bergereja, besoklah, minggu depan. Miris amanah terkadang amanah. Ketika orang yang percaya kita ajak bersama-sama untuk bersekutu menghadap Tuhan, tapi tidak mengenal lagi Allah. Oleh karena itu kita orang percaya kembali kita ingatkan. Biarlah permasalahan gereja itu menjadi masalah yang dihadapi bersama-sama. Namun masalah keimanan kita, ayo sama-sama kita benahi. Keimanan sekarang ini sudah sangat tipis, teriris oleh kehidupan saat ini. Kesibukanlah dengan cara pengaruh kehidupan dunia inilah, dengan dunia teknologi lah, semua sudah mulai teriris keimanan manusia itu. Mudah sekali menghakimi satu yang lain, mudah sekali emosi, mudah sekali egois yang tidak berkesudahan, terus hajuluna dipertahankan, tidak lagi ada kerendahan hati dalam dirinya. Orang Kristen adalah orang yang terkenal dengan kerendahan hatinya. Orang Kristen adalah orang yang terkenal kerendahan hati. Saat ini sudah memudar amanah. Kita bisa rasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tohol dia amanah. Sudah tidak ada lagi kerendahan hati dalam jemaat Kristen ini. Mudah-mudahan jemaat yang selalu rendah hatinya. Amin. Supaya Tuhan menyertai langkah kita. Oleh karena itu aman, firman Tuhan mengingatkan kita kembali pada ayat yang ke-8. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapatkan, dan setiap orang yang mengetok baginya juga dibukakan. Adakah seseorang padamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Tuhan mengetahui apa yang kita perlukan. Tuhan memahami apa yang kita rasakan. Tuhan memahami apa yang kita khawatirkan. Tuhan memahami dan mengerti apa yang kita takutkan dan cemaskan. Jadi amanah, ketika kita sudah berserah kepada Tuhan, yakinlah jawaban itu akan segera tiba. Jawaban itu akan segera muncul. Solusi itu akan segera muncul kepada kita. Karena Tuhan katakan, seorang yang jahat pun, pada Yesus mengatakan, jadi jika kami jahat,
jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepada. Seorang yang jahat memberikan yang terbaik kepada anak-anak, walaupun dia sejahat apa, memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Pernah kita nonton film Firaun namanya? Bagaimana bangsa Mesir dikeluarkan oleh Musa dari perbudakan? Pernah. Bagaimana Firaun itu benar-benar menyayangi anaknya. Bagaimana Firaun itu memanjakan anaknya, mengasihi anaknya. Ini yang notabene adalah orang terjahat di muka bumi ini. Kalau kita melihat cerita, namun dia mengasihi anaknya. Bagaimana dengan Allah? Yang notabene kita ketahui adalah Allah sumber segalanya. Itulah mengenai perumpamaan orang jahat pun memberikan terbaik kepada anak-anaknya. Bagaimana dengan Allah? Kita meminta dengan kesungguhan, dengan ketulusan dan keikhlasan. Apakah Allah memberikan yang jahat kepada kita? Tidak akan mungkin amalina. Satu domba pun tidak akan dibiarkan Allah tersesat. Satu domba pun tidak akan dibiarkan Allah tersesat. Oleh karena itu kita wajib mengintrospeksi diri kita lagi. Sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan inginkan? Sudahkah kita berdoa secara sungguh-sungguh kepada Tuhan? Sudahkah kita menyadari apa yang Tuhan tidak inginkan? Jangan kita lakukan. Harus kita berubah dan berbenah dari mulai saat ini sampai dengan seterusnya. Minggu Rogate, minggu yang penuh dengan doa. Mari kita berdoa, berdoa senantiasa. Kekuatan doa itu apa Ginang? Luar biasa dahsyat. Adoinan situalami, satu dua orang berdoa, Tuhan Allah hadir di tengah kita. Gitu kan? Satu dua orang berdoa, meminta dengan ketulusan dan kesungguhan, Allah hadir di tengah-tengah kita saat itu. Apalagi kita hari ini ada sekitar 20 orang. Kita berdoakan sungguh-sungguh bagaimana gereja akan akan keluar dengan sebagai pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Yakinkah kita mengingat? Yakinkah kita mengingat? Tuhan akan membawa kita ke suatu kemenangan. Alus juga mengingat. Yakin kita sih? Yakin. Yang pertama adalah keyakinan. Kalau kita tidak yakin lagi Tuhan beserta dengan kita, maka kita akan kalah. Bagaimana seperti yang Goliat dan Daud, dengan penuh keyakinan dia mengalahkan Goliat. Dengan batu yang kecil dia mengalahkan Goliat. Dengan penuh keyakinan dia percaya Tuhan akan menyelamatkan dia. Bagaimana kita 20 orang lebih saat ini? Apakah kita tidak yakin Tuhan menyelamatkan kita? Menyelamatkan rakyat neraka ini? Sampai detik ini, sampai saat ini saya masih percaya Tuhan akan menyelamatkan rakyat neraka ini. Amin. Amin. Walaupun notabene saat ini kita bergereja, mungkin ada isu-isu bagaimana di luar sana, saya masih yakin dan percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Tidak akan dibiarkannya gereja Katolik ini seperti apa yang diinginkan orang lain. Tidak akan dibiarkan. Orang berkuasa banyak, orang kaya banyak. Namun kalau Tuhan berkehendak, kekuasaan, kekayaan mereka tidak akan mampu menyentuh orang yang benar-benar berserah kepada Tuhan. Sedang setiap doa kita terus memanjatkan, terus memanjatkan. Tiada henti kita panjatkan mengingat supaya harta kita ini semakin lagi ke depannya, semakin diberkati lagi. Jangan pernah kita berhenti mengingat, jangan pula kita menghakimi atau hal tidak salah, hal tidak segala macam. Jangan pernah kita menghakimi, karena kita menjadi orang kudus tanpa harus menghakimi. Biarlah Tuhan yang menghakimi mereka.
Kalau kita saat ini jemaat atau penerangan merasa dizolimi oleh mereka-mereka yang berkuasa, oleh mereka-mereka yang punya kepentingan, tetapi Tuhan tidak akan pernah tidur dengan apa yang mereka lakukan. Amin. Bahkan sedetik pun Tuhan tidak akan pernah tidur dengan apa yang mereka lakukan. Bila itu menjadi kewenangan Allah untuk membalaskan itu semua, kita hanya mempunyai ketaatan, kesetiaan, kesabaran. Tuhan akan menjawab semua doa-doa kita, doa-doa orang percaya. Amin. Mari kita nyanyikan firman-Nya. Berkatilah.